Oke, baik teman-teman. Sekarang kita coba untuk melaporkan SPT tahunan ya di tahun 2025. Untuk sesi kemarin kita sudah coba unduh bukti pemotongan pajak yang bisa kita unduh sendiri melalui akun Kotek kita. Nah, sekarang kita akan mencoba melaporkan SPT tahunan kita. Nah, kita akan menuju ke sini, teman-teman. Surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian klik yang paling atas. Klik. Nah, akan diarahkan tampilan ini. Kita akan klik di sini buat konsep SPT. Kemudian ada yang pertama, kita akan memilih jenis SPT. Di sini ada 4. Nah, kita sebagai pegawai, kita pilih PPh orang pribadi. Klik di sini, kemudian lanjut. Kemudian bagian kedua, kita akan memilih SPT jenis periode. SPT tahunan, kemudian periode tahun pajak di Januari sampai Desember 2025. Dan lanjut. Nah, kemudian langkah yang ketiga, model SPT. Kita pilih normal, karena pilihannya hanya satu. Kemudian kita klik buat konsep SPT. Nah, sudah berhasil teman-teman, tapi ini belum selesai ya. Di sini akan muncul konsepnya, kemudian ini belum selesai. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan klik di tanda pensil ini. Klik. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan yang baru. Nah, ini headernya tahun 2025 normal. Di sini pastikan pencatatan. Kalau berubah, klik yang di sini pilihan. Klik pencatatan. Kemudian yang di sini periode 1 sampai 12, sumber penghasilan kita adalah pekerjaan. Oke, nah sebelum masuk ke langkah berikutnya, kita klik dulu ini, posting SPT. Apakah ada perubahan yang eh, di akun kita? Nah ini, SPT untuk menampilkan data perpajakan Anda. Nah ini sudah data terakhir diperbarui adalah 22 Januari. Nah ini berarti hari ini ya. Nah kita pilih lagi ini pekerjaan. Nah selanjutnya kita akan mulai mengisi mulai dari identitas. Identitas ini data 1 sampai 6 sudah. Nah yang 7 ini status kewajiban perpajakan suami dan istri. Jika suami atau istri kita punya NPWP sendiri dan kita mau pilih di sini pisah harta atau milih terpisah. Artinya kalau pisah harta berarti nanti penghitungannya sendiri-sendiri. Pemilih terpisah nanti artinya kita melaporkan sendiri-sendiri. Tapi jika suami atau istri kita ikut di NPWP utama kita, jadi ini tidak usah diisi. Ya, atau kalau suami atau istri kita punya NPWP tapi kita mau ikutkan kita berarti nonaktifkan dulu NPWP suami atau istri kita. Ya. Nah, karena kita tidak memilih ini, jadi kita lewati saja. Selanjutnya kita akan menuju ke B. Nah, ikhtisar penghasilan neto. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri? Kita jawab ya. Nah, otomatis sudah keluar nominalnya. Kemudian yang selanjutnya kita pilih saja tidak. Usaha lain, penghasilan lainnya, dan luar negeri, kita pilih tidak. Kita lanjut ke C. Ini sudah otomatis by system. Apakah terdapat pengurangan neto? Ya, kita pilih tidak. Nah, kemudian penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini jenis ini berdasarkan yang ada di unduhan bukti pemotongan pajak yang kemarin kita unduh ini. Nah, ada di status PTKP ini ya. Nah, ada status K0, K1, dan seterusnya. Artinya kawin tapi belum memiliki anak, K1, kawin memiliki satu anak, dan seterusnya. Nah, saya pilih sesuai yang ada di sini. Status PTKP-nya. Nah, oke. Kemudian ini by system. By system, apakah terdapat pengurangan PPh terhutang? Kita jawab tidak. Ini nomor 9 by system. Kita lanjut ke D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kita jawab ya. Kemudian ini by system, kosongi saja. Apakah Anda menerima pengembalian pengurangan? Kita jawab tidak. Kemudian kita lanjut ke PPh kurang atau bayar. Nah, ini sudah by system, tidak ya, sudah by system. Kita lanjut ke F, pembetulan, ini juga by system. Kita tidak perlu isi lagi. Kemudian yang G, permohonan, ini juga sudah by system, karena memang tidak ada pengembalian. Nah, oke, kita lanjut ke H, angsuran pasal 25, apakah Anda menerima penghasilan teratur dan berkewajiban bayar angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Kita jawab yang di sini tidak. Kemudian kedua tidak. Apakah Anda membayar PPh pajak berikutnya? Kita pilih tidak. Nah, kemudian di I pernyataan harta pada akhir tahun pajak ini sudah by sistem. Kemudian yang di sini apakah Anda memiliki utang? Tidak.
kemudian di sini tidak, kemudian di sini apakah Anda menerima penghasilan? Tidak. Ini by system. Kemudian yang ini apakah Anda menerima dividen? Kita jawab tidak. Nah, kemudian ini by system, kemudian lampiran tambahan, ini juga sudah otomatis ya, tidak perlu diubah lagi. Kemudian pernyataan. Nah, status nihil ya. Status nihil kita klik di sini, centang, checklist, kemudian tanda tangan, NPWP, nama lengkap. Nah, kita simpan dulu konsepnya. Sukses, kemudian kita, nah, oke, sampai sini pernyataan. Nah, ini kita belum bisa lanjut sebelum kita isi data L1. Ini kan data induk, teman-teman ya. Kita coba ya, kalau kita klik bayar dan lapor, sukses tapi ada operasi gagal. Please input list one asset on L1 form. Nah, kita cari di L1 formnya itu di bagian atas ini. Ini kan data induk. Nah, di L1 ini, teman-teman. Nah, ada poin 5 poin. Yang A ini harta pada akhir tahun ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, nanti tidak akan bisa kita laporkan. Nah, kita harus mengisi ini. Mengisi harta pada akhir tahun di sini. Silakan nanti teman-teman diisi, sesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Nah, cara mengisinya seperti apa? Ini kita bisa klik tambah, kemudian kita klik saja di sini deskripsi, misalkan eh, cari salah satu saja tabungan, kemudian nomor akun, atas nama, nama bank, kemudian lokasi, tahun perolehan, saldo, keterangan. Nah, silakan. Ini masing-masing punya kas sendiri ya. Sesuaikan saja, Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, klik simpan di sini. Untuk menu yang selanjutnya, piutang, kemudian investasi, harta bergerak, misalkan sepeda motor, itu silahkan diisi tambahkan di sini, Bapak Ibu. Sepeda motor, mobil, kemudian ada juga harta tidak bergerak, misalkan tanah atau bangunan yang dipunyai, kemudian harta lainnya. Kemudian istilah sama anggota keluarga ya, silahkan disesuaikan. Kalau sudah, kita klik lagi kembali ke induk. Kemudian kita coba klik bayar dan laporkan ya. Nah, sudah bisa ya. Di bagian pertama memang harus wajib diisi. Berapapun nilainya harus diisi. Pemberitahuan, nah, memenuhi syarat, kemudian kita bisa. Nah, kemudian di sini keluar tanda tangan dokumen, tanda tangan, nih jenis tanda tangan, penyedia, ID tanda tangan, kemudian kata sandi penanda tangan. Kemudian kalau sudah, kita klik yang di sini, konfirmasi, tanda tangan untuk kita laporkan. Nah, sudah berhasil, teman-teman. Ini kita coba cek. SPT dilaporkan, PPh orang pribadi di tahun 2025. Kita coba cek unduh SPT-nya di sini ya. Nah, silakan teman-teman kalau mau dikirim melalui email, klik di sini. Kemudian kalau mau unduh ada di sini. Nah, silakan. Itu kita sudah berhasil dan bisa kita laporkan ke bendahara. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke bagian berikutnya.